pemirsa dimanapun Anda berada. Ini baru 1.500 yang ikut live streaming ini. Baru 1.500 ya. Walaupun kelihatannya di sini hanya berlima, tapi di luar sana ada 500, belum yang lain nih live semua kan ya. Barokah, itu namanya barokah. Kalau YouTube saja bisa menjadikan banyak seperti ini, baru saya transaksi sama YouTube. Ya, muamalah sama YouTube. Saya titipkan video saya ke YouTube. YouTube mengembangkannya jadi banyak, dilihat banyak orang. Masa titipkan harta ke Allah kok nggak percaya? Ya, YouTube aja bisa langsung YouTube ini. Masa kita kau nggak percaya? Berarti kan iman kita perlu dipertanyakan. Tanda tanya. Padahal contohnya luar biasa. Kepada teknologi kita percaya, kepada perusahaan kita percaya. Tapi kenapa kepada yang punya semuanya kita kok kurang percaya? Lanjut. Bismillah. Nah, kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala menerima sedekah dan menerimanya dengan tangannya Allah, ya sama tadi ya. Kemudian dilipat gandakan sama Allah, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau ngasih, kan banyak orang salah ketika sedekah, nunggu hari meninggal dunia. Akhirnya jadi ahli waris kan, ahli waris. Innamal amalu biniat, orang bilang kan udah niat. Nah, jangan salah, niat itu ada definisinya. Kalau bilang nanti saya Jumat mau sedekah, itu baru angan-angan. Kalau udah buat cek, cairnya hari Jumat, nah itu namanya sudah niat. Itu namanya sudah niat. Sebentar. Santai dulu. Nah, udah nyambung kawan-kawan? Ya, saya lanjutkan. Ya. Banyak orang yang sedekahnya ditunda sampai Jumat, ya karena hari yang mulia, sampai Kamis, hari diangkatnya amal. Nunggu hari Senin, hari lahirnya Nabi SAW. Betul itu hari mulia, tapi sedekah itu mulianya bukan karena hari. Jadi sedekah itu mulia bukan karena hari. Sedekah itu mulia karena kebutuhannya. Kebutuhan kita. Nah, kita butuh diampuninya kapan? Nah, kalau kita butuh diampuni hari Jumat, ya silakan. Ya, sedekah hari Jumat. Kalau kita butuh ampunannya sekarang, ya sedekahnya sekarang. Nah, bagaimana sedekah itu akan jadi bernilai yang luar biasa? Dikatakan oleh Nabi SAW, antas sahih syahih. Ketika ditanya Nabi SAW sedekah yang paling besar pahalanya seperti apa? Dijawab, antas sahih syahih, takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu dalam keadaan sehat, kemudian pelit terhadap harta itu, berat mengeluarkannya. Kenapa berat mengeluarkannya? Memang ekonominya pas-pasan. Takhshal faqra, kamu takut nanti kalau disedekahkan habis uangnya. Ta'mulul ghina, dan masih punya keinginan nabung biar punya duit banyak. Dalam kondisi yang seperti itu, sehat, uangnya pas-pasan, pengen nabung, kok sedekah? Itu sedekah yang luar biasa, pahalanya besar. Nah, kalau orang sakit sedekah biasa. Kenapa? Pengen sembuh. Ya, saya sakit, saya sedekah gitu. Pengen sembuh, bagus, ya itu bagus. Tapi pahalanya biasa. Nah, ketika ada seseorang yang dia itu dalam keadaan kaya raya, duitnya banyak. Orang yang duitnya banyak sedekah, ya bagus, tapi biasa saja. Oh, namanya uangnya banyak. Hal bukan suatu yang istimewa. Tapi kalau orang yang uangnya pas-pasan, dia sedekah kan luar biasa. Dia lagi nabung ini, pengen nanti untuk beli rumah. Kok tahu-tahu tiba-tiba tetangganya mau bayar sewa rumah nggak punya. Cerita sama dia, wah ini ya, doakan saya dapat rezeki. Kalau enggak nih diusir nih seminggu lagi. Loh kenapa? Kontrakan ini loh, belum kebayar. Oh insya Allah dapat rezeki insya Allah. Terus dia ingat, saya punya tabungan ini. Ya, tabungan untuk beli rumah. Udah nabungnya mungkin puluhan tahun. Ya nabungnya puluhan tahun. Dapatnya nggak seberapa. Tapi dia cita-cita ini untuk beli rumah. Ingat tetangganya seperti itu. Diambil semua kasih ke tetangga. Nih dah, nggak usah pusing kamu nih. Bayar tuh kontrakan rumah. Itu sedekah yang terbaik. Karena memang orangnya pas-pasan. Nah kalau kita lebih, bagus ya. Tapi bukan pahala yang terbaik. Nah terus gimana caranya? Dalam keadaan lebih, kita bisa dapat pahala yang terbaik. Solusinya gimana? Kan kita nggak mau nunggu miskin dulu toh. Untuk dapat pahala yang terbaik, yuk kita miskin dulu. Kan enggak toh ya? Gimana caranya kita dalam keadaan lebih, tapi kita dapat pahala yang terbaik? Ya kita sedekahkan yang kita berat mengeluarkannya. Mengeluarkannya itu berat.
nyedekahin, ya dikasihkan pada orang yang pernah musuhin kita. Orang yang pernah musuhin kita, usahanya jatuh. Jatuh miskin misalnya. Masya Allah. Itu insya Allah kalau kita sedekah ke dia, pahalanya lipat-lipat. Kenapa? Karena nafsu kita ngelawan. Nah, syukurin. Kualat saya. Kalau kata orang Jawa Tengah gitu, kualat. Jawa Timur ya, kualat. Kena apa itu? Tuah ya. Itu kena tuah saya itu. Makanya dia jatuh miskin. Terhadap orang yang seperti ini, sedekahin. Dibantu. Sungguh-sungguh batunya ikhlas ditala. Ini pahalanya luar biasa. Jadi harus kita pintar ngelola sedekahnya. Terus kepada siapa lagi? Kepada kerabat. Ya kepada kerabat. Banyak orang nyumbang yayasan sana, ya panti sana, majelis sana. Bibiknya sendiri butuh duit gak dikasih. Keponakannya butuh modal kerja gak dikasih. Lebih utama dia bantu keponakannya, biar keponakannya jadi orang yang besar. Dia bantu bibiknya, gak minta. Ini sedekahnya pahalanya akan jauh luar biasa. Dibandingkan sedekah yang gak jelas. Ya sedekah gak jelas. Kemudian orang sakit. Orang sakit butuh sehat. Kitanya sehat, tapi ada orang sakit butuh sehat. Kalau dia dioperasi, menurut medis, insya Allah sehat. Biayanya besar. Sedekah pada orang itu sekali, lebih baik daripada sedekah ribuan kali pada orang lain yang nggak jelas. Sekali pada orang itu, duitnya gede yang kita keluarkan, tapi jelas itu. Menyelamatkan nyawa seseorang. Menyelamatkan nyawa, pahalanya nyawa kita akan diselamatkan sama Allah Ta'ala dari siksa api neraka. Itu akan besar. Nah, ikhwani rahimakumullah, yang menarik itu ternyata orang-orang miskin di zaman Nabi SAW itu iri sama orang-orang kaya. Karena orang-orang kayanya ahli sedekah, orang miskinnya nggak ada yang disedekahkan. Jadi udah miskin tingkat paling pol. Sahabat itu udah miskinnya tingkat paling pol. Datang menghadap Nabi SAW, ya Rasulullah, kami ini kalah sama orang-orang kaya. Sholat sama sholat, tapi orang-orang kaya bisa sedekah, kita nggak bisa sedekah. Sedekah duit, kalau senyum kita sedekah, yang kaya juga senyum loh, yang kaya juga senyum. Kita ngomong baik, yang kaya juga ngomong baik. Tapi mereka mengeluarkan duit banyak, kita nggak punya ya Rasulullah. Solusinya buat apa buat kami ini? Maka dijawab oleh Nabi SAW, kalau habis sholat ucapkan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, tutup dengan La ilallah sampai akhir, maka itu kamu akan mengalahkan orang-orang kaya yang ahli sedekah. Akhirnya habis sholat nih yang miskin-miskin nih sahabat baca itu Subhanallah, 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 Subhanallah. Nah yang kaya dengar, itu kok yang miskin dapat zikir khusus ini ya. Yang kaya ikut juga Subhanallah, 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 Subhanallah. Akhirnya laporan lagi ya Rasulullah, ini yang kaya curang nih. Kenapa? Ya ini sudah duitnya banyak, zikir kita juga direbut sama mereka. Maka Nabi tersenyum dan mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah karunia Allah yang Allah berikan pada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Orang kaya yang model begitu memang orang istimewa. Itu pilihannya Allah Ta'ala. Udah duitnya banyak, zikirnya rajin, sholatnya bagus, ilmunya banyak. Ini memang orang langka. Ini pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kamu terima karunia Allah dalam kondisi punya ekonomi yang pas-pasan, bisa sabar, bisa syukur, bisa zikir, pangkatmu ya tingginya luar biasa. Tapi memang ini teman-temanmu yang kaya ini bukan sembarang orang. Ini orang-orang yang luar biasa. Nah, buat kita ya termasuk itu di antara untuk menambal kekalahan kita sama orang-orang yang punya sedekah yang luar biasa, ya zikirnya diperbanyak, kemudian sedekahnya pada orang yang tepat, dan jangan pernah merasa sudah lebih baik daripada yang disedekahi. Saya punya cerita nih, bayar parkir mobil, bayar parkir di Solo. Waktu itu parkir mobil Rp1.000. Parkir mobil flat sama di pinggir jalan dimanapun Rp1.000. Nah kebetulan ketika saya mau parkir itu tukang parkirnya nggak ada. Jadi tukang parkir nggak ada, digantikan nenek-nenek. Yang parkirin nenek-nenek. Senyum saya kasih Rp5.000. 5.000. Terimanya Alhamdulillah. Itu saya jarang dengar kalimat seperti itu. Jadi Alhamdulillahnya itu dari hati. Alhamdulillah, moga-moga kamu selamat, rezekinya grojok. Waduh, saya jawab bodoh-bodoh. Nanti pahala saya habis sama doanya dia.
Jadi saya timpali sama jenengan ya, sama engkau juga dapat yang sama. Akhirnya saya keluarkan uang 10.000 rupiah. Doanya lebih banyak, Masya Allah, mugi-mugi tambah selamat gitu. Saya cek dompet ada 50.000, saya keluarkan 50.000 rupiah. Ya, kemudian langsung saya tutup jendela, ojo ndonga meneh, Bu. Ini kalau keluar doa lagi mungkin dan untuk bapak-bapak ketika menghadapi istri ya. Ini pemirsa dimanapun Anda berada, untuk ibu-ibu ketika menghadapi suami dan untuk para suami menghadapi istri, jangan pernah merasa Anda berbuat baik pada pasangan hidup Anda. Nanti capek dapatnya. Contoh misalnya, istri sampai kursus masak. Karena tahu suaminya suka nasi goreng. Suaminya suka nasi goreng. Sampai kursus masak khusus nasi goreng. Akhirnya dia masak nasi goreng. Pagi-pagi disuguhkan sama suaminya. Sayang, nasi goreng. Hasil kursus 10 hari. Suaminya makan terima telepon. Halo, iya Pak. Iya, segera berangkat Pak. Cep. Ma, berangkat dulu ya. Sebel enggak kira-kira? Jujur Bu. Sebel enggak? Sebel, kesel, pegel gitu ya. Ini kursusnya 10 hari, bangunnya dari sebelum subuh, ya udah kita berpeluh keringat, aroma enggak karu-karuan pagi-pagi, demi menyenangkan hatinya, dia cuma lap, enggak pakai terima kasih, enggak ada pujian sama sekali. Emang ini suami bejat model begini nih. Ya suami bejat, enggak tahu terima kasih. Nah, tapi kita jadi istri yang solihah. Gimana? Nyantai aja. Aku nggak pernah buatin buat dia kok. Aku lakukan semua ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku udah persembahkan yang terbaik untuk suamiku. Maka begitu suaminya ngincipin sekali, loh, alhamdulillah. Komenmu nggak penting. Kalau sampai komen, itu namanya bonus. Ya, itu namanya bonus. Alhamdulillah. Oh, mah enak ya, atau Dek enak, yang enak. Alhamdulillah. Mungkin kita nanya kurangnya apa? Ya, kurangnya apa? Tapi kalau kita minta komentar, sakit-sakit. Suami minta komentar dari istri yang baik. Masya Allah. Ini banyak WA masuk juga keluhan para suami. Bukan cuma istri yang ngeluh, para suami juga ngeluh. Jadi sudah kerja mati-matian, istrinya hidupnya sama handphonenya saja. Hadir orangnya hadir ini di sini ya. Entah di mana di sini, wallahu a'lam. Jadi kalau suaminya datang itu bukan ditanya gimana kabarnya, bukan ini, tapi handphone yang dipegang. Mah, kopi mah, iya bentar. Kopi mah bentar. Iya, teh bentar ya nih. Nanggung ya, nanggung. Nah, nanggung katanya, drakornya nanggung. Ya. Lagi asik, lagi seru ya. Bentar, nih lagi balasin WA nih, bentar. Balasin WA bentar, nggak selesai, bentar. Kan banyak yang model begini nih. Ini kok suami kemudian melihat perilaku istrinya seperti itu, minta balasan dari istrinya. Aku dari pagi ini keluar, cari nafkah buat kamu, buat anak-anak. Wah, aku minta kopi aja, kamu bilang nanti sebentar. Kamu keterlaluan. Boleh, sakit hati. Ya sakit hati. Nanti jadinya nggak bagus. Akhirnya apa? Pergi, keluar, ngopi sendiri. Kemudian di tempat ngopi ada yang nyapa. Ngopi sendiri mas. Iya, selesai. selesai. Iya, yang di rumah nggak mau nemeni. Iya, selesai ya kan. Akhirnya pulang, mah kopi ada? Oh belum ada. Ya udah, saya ke warung kopi. Oh silakan. Nanggung silakan. Bapaknya juga seneng. Yes. Ya. Mudah-mudahan tiap hari silahkan tiap hari. Akhirnya jadinya nggak baik. Karena hal yang simpel. Tapi kalau suami ini bisa menerima kondisi istrinya. Memang istri saya males, memang ya orangnya begitu. Sebetulnya orangnya baik, tapi modelnya seperti itu ya sudah gitu ya. Kalau ngomong nggak dibuatin, ya udah buat sendiri. Kalau enggak ya sabar menanti hibur diri sendiri. Enak karena mintanya sama Allah. Tapi ketika kita tuh minta balan dari orang yang bermuamalah dengannya, capek. Ya termasuk urusan bisnis nih. Saya kemarin dulu ditanyain orang, Habib, saya habis ditipu orang. Datang nih pengusaha ke rumah saya, yang katanya ditipu, kayak yang katanya bisnisnya lagi seret, dan lain sebagainya.
Caranya hati biar tidak gundah gulana, biar tidak risau ngadepi yang seperti ini gimana? Saya jawab gampang. Caranya atau gampang, prakteknya harus latihan. Ya. Maksudnya gimana, Bib? Kamu kalau hartamu itu hilang, ketika kamu bisnis sama orang kok ditipu, uangmu diambil lari sama orang tersebut, kalau kamu itu yakin benar sama Allah, hidupmu enak. Yakin benar gimana, Bib? Saya kasih pilihan begini. Yang pertama, kalimat yang dipakai sama ulama-ulama terdahulu. Al-halal ma yafut. Yang halal nggak mungkin hilang. Yang halal nggak mungkin hilang. Jadi begitu kamu berinteraksi dengan siapapun, berbisnis dengan siapapun, bermuamalah dengan siapapun, kok uangmu hilang, ditipu. Maka cukup kamu katakan nomor satu, kalau itu halal nggak mungkin hilang. Artinya kalau itu halal, nanti Allah akan ganti dari arah yang berbeda. Capek saya berharap dari dia. Saya berharap dari Allah Ta'ala. Ya Allah, dia ambil 100 juta ya Rabb. Gantinya banyak kan ya Allah. Kirim ya Allah. Mintanya sama Allah. Biar dikirim dari arah yang lain. Terserah Allah. Kemudian kalau ternyata itu haram ya Allah. Kalau itu haram, biar hilang sekalian. Alhamdulillah dia bawa pergi yang haram. Sehingga nggak ada yang haram sama kita. Nanti hatimu enak. Ya nanti hatimu enak. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu punya dosa enggak? Banyak, Bib. Ya sudah. Termasuk salah satu cara Allah menghapuskan dosa buat hamba-hamba yang beriman itu adalah dengan memberinya musibah. Dikasih musibah, itu akan menghapuskan dosa, ngangkat derajat. Nah kalau kamu cuma dikasih musibah, duit hilangkan, ya Alhamdulillah tuh. Kamu niatin, ya Allah, ini kalau haram, ya biar hilang sekalian. Kalau itu halal, saya yakin kau akan ganti, ya Rabb. Dan kalau ini memang hilangnya, ini kembalinya sekian waktu, sekian lama, ini musibah buat saya, ya Rabb, terima kasih ya Allah. Karena engkau hapuskan dosa-dosa, engkau angkat derajat saya. Enak, nggak ada nggak enaknya. Akan selalu enak. Tapi kita kan nggak, aku ditipu sekian. Ya, yang ketiga, justru ketika kamu ditipu, itu akan kelihatan kualitasmu. Kok bisa? Datang seorang kepada almarhum Mbah Umar Syahid, Mbah Umar Tumbu, itu di Pacitan. Mbah Umar itu wafat usia 107 tahun. Dan kemanapun jalan kaki itu nggak pernah pakai alas. Naik pesawat Garuda ya nggak pernah pakai alas kaki. Ya, dulu biasa dipanggil presiden di masa lampau ya. Dari generasi ke generasi diajak presiden ke Istana Negara untuk dimintain nasihat ya untuk baca doa buat bangsa. Nggak ada orang tahu Mbah Umar ini orangnya sederhana. Ya. Punya duit dapat buat bangun sekolah SMK jadi disedekahkan untuk negara. Biasanya orang bangun sekolah itu kan minta sumbangan dari negara. Beliau tidak bangun jadi di negara. Ini buat negara. Biasanya orang minta dari negara. Itu Mbah Umar Syahid. Nah didatengin sama ini, ngeluh. Saya habis ketipu sekian puluh juta Mbah. Gimana ini Mbah? Mbah Umar tuh nyantai cuma ngucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ibunya agak sebel juga. Jujur aja, Mbah kok Alhamdulillah. Saya ini lagi kesusahan kok Alhamdulillah. Alhamdulillah, kamu dijadikan yang tertipu, tidak dijadikan seperti dia penipu. Bersyukurlah sama Allah, kamu bukan penipu, kamu yang tertipu. Berarti kamu orang baik, dan kamu lagi didolimi, doamu mustajab, doa yang baik-baik. Minta ganti yang baik sama Allah Ta'ala. Ya, minta rezeki yang berlimpah ruah. Nanti kamu dapatnya yang baik-baik. Nah kalau kita hidup itu gitu kan enak, muamalahnya sama Allah terus, gak pernah sama manusia nih. Jadi berbuat baik kepada manusia itu karena Allah perintahkan berbuat yang terbaik untuk orang lain. Apapun yang dilakukan itu yang dilihat Allah. Lah itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu ya ngobrol sama Allah. Qul huwallahu ahad. Itu ikhlas. Katakanlah hanya Allah yang ada. Tujuannya ya Allah. Allahus samad. Allah tempat bersandarnya segala sesuatu, bergantungnya segala sesuatu. Kalau udah begitu enak. Mau sedekah yang enggak peduli. Ini orang yang dikasih balas atau nggak balas ya, nggak peduli. Di Solo dulu ada satu Habib, itu yang kalau sedekah, yang disedekahi nggak tahu. Bahkan yang disedekahi menganggap Habib ini pelitnya luar biasa, jahatnya luar biasa. Taunya setelah meninggal dunia. Jadi ada satu Habib ini kaya raya. Ini yang cerita yang bersangkutan sendiri ya, yang disedekah ini yang cerita. Jadi nyeselnya dia itu. Yang disedekahin ini satu orang kontrak rumahnya habis, nggak punya uang. Datang ke rumahnya Habib tadi ini. Assalamualaikum Bib, saya minta bantuan untuk kontrak rumah. Langsung dimaki-maki.
Kamu kira rumahku ini bank apa? Kamu kira aku ini gudangnya uang apa? Enak bener, cuman minta-minta saja. Cari uang tuh susah. Cari uang itu susah. Itu yang minta langsung sakit hati. Jangan ditiru pemirsa, nggak level loh ya. Ini ceritanya harus lengkap. Sakit hati dia. Terus pergi. Udah kalau nggak ngasih, nggak usah ngasih. Tapi nggak usah maki-maki. Ya. Nggak usah marah-marah. Saya nggak mau minta sama kamu. Pergi dia. Ketika dia pergi, ajudannya orang Habib tadi ini menghampiri. Terus ngomong, maafkan Habibnya ya. Habib memang nggak punya perasaan. Memang ini sudah bersandiwara antara Habib dan ajudannya ini. Habibnya nggak punya perasaan. Nih, saya ada uang sedikit, insya Allah cukup buat kontrakan kamu. Terima kasih, lah kamu baik nggak seperti Habibnya itu. Iya, ya sudah, maafkan. Pergi dia pulang, melanjutkan kontrakannya. Kemudian, setiap bulan, tiba-tiba dapat kiriman beras dari satu toko beras. Dia datang ke toko beras tadi, siapa yang ngasih saya ini? Oh, biasa ada dermawan titip sama saya. Ya, saya lihat kamu tuh kan memang lagi butuh, jadi saya masukkan kamu daftar, tiap bulan kamu dikasih. Oh, alhamdulillah, gak seperti Habibnya itu. Udah pelit ya, mulutnya kasar gitu. Ini berjalan bertahun-tahun, sampai suatu hari berasnya itu nggak dikirim. Dia datang ke toko beras tadi, kok saya nggak dapat kiriman? Akhirnya yang punya toko ngomong, ya mohon maaf sekarang saya mau cerita. Saya nggak bisa ngasih kiriman beras lagi. Loh, kenapa nggak bisa? Karena sebetulnya yang ngasih itu orang udah meninggal. Jadi selama ini orang masih hidup. Kan saya bilang saya dapat titipan. Orangnya udah meninggal sekarang, jadi nggak bisa ngasih kamu lagi. Siapa orangnya? Nah, orang itu ngelarang saya cerita sama kamu. Nah, tapi karena orang sudah meninggal, saya harus cerita sama kamu. Siapa? Ya orang yang kamu maki-maki itu. Habib yang kamu bilang pelit itu. Dia itu yang ngasih kamu beras, dan ajudan yang ngasih kamu duit itu dia juga yang suruh. Tapi dia nggak mau tahu kalau kamu dapat uang dari dia, sehingga nanti kamu merasa rendah di hadapannya. Jadi lebih baik kamu masih merasa mulia, marah-marah, merasa mulia, merasa hebat, merasa sebanding, nggak merasa rendah, tapi masalahmu selesai. Ini sodakoh yang begini luar biasa, tapi jangan ditiru. Ya, karena zaman sekarang salah ngomong masuk penjara. Ya kan, salah ngomong dituntut, ya kan. Orang sekarang kan orangnya nggak mudah dikit-dikit nuntut, nggak memaafkan. Walaupun anjurannya sekarang kepolisian kan orang disuruh memaafkan, dia mediasi, minta maaf, saya memaafkan sehingga selesai. Nggak dikit-dikit lapor, kesian teman-teman polisi, terima laporan banyak, terus dari sana dari sini. Kalau memaafkan kan selesai. Jangan kita asal ngomong walaupun niatnya baik, tapi ini kisah zaman dahulu untuk gambarkan. Orang dulu tuh jaga sodakohnya sampai seperti itu. Jaga yang disedekahi sampai seperti itu. Biar harga dirinya nggak jatuh. Ya, biar harga dirinya nggak jatuh. Ini mahal. Nah, kita zaman sekarang disesuaikan. Ya cukup kita kasih lewat jalan belakang, orang yang nggak tahu kan bisa ya. Nah, orang yang nggak tahu bisa kita siasati untuk zaman sekarang. Dan Habib ini memang wataknya begitu. Jadi diminta sumbangan sama sekolah ya begitu dia. Nggak ada sumbangan. Sekolahnya memang sekolah yang rakus, minta duit terus gitu ya. Tapi nanti tiba-tiba sekolahnya mau ngecor, dia kirim semen 100 sak, 200 sak ya. Tapi tidak ada namanya, tapi dia yang kirim. Nah, setelah meninggal dunia terungkap semua. Jadi semuanya cerita. Tapi kalau kita niat, nanti kalau saya meninggal biar semua orang tahu. Nah, itu nggak boleh juga. Itu namanya juga rencana pengen tenar ya. Naudzubillah min dzalik. Nggak ada rencana semua itu. Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun Anda berada, 63 menit sudah saya berbicara. Ya, mungkin terasa, mungkin tidak terasa. Buat yang mendengar tidak terasa, buat yang bicara sudah terasa. Kakinya maksudnya ya. Kakinya sudah terasa. Ini Mas Riza teman saya kakinya udah ganti-ganti ini. Ya, saya mau ganti kan gak enak gitu kan. Beliau udah ganti sana ganti sini. Yang di rumah kan ada yang sambil kerja. Ini banyak yang kerja di rumah makan. Saya pernah makan di rumah makan pagi sore di Jakarta gitu. Lagi makan di situ, pesen makan, dilayani sama salah satu yang ada di sana. Nah, selesai makan saya mau bayar nggak boleh. Yang larang siapa? Yang layani tadi, yang kerja di situ karyawannya. Saya bilang jangan, ini saya makan banyak, mahal ini, biar saya bayar sendiri. Enggak Habib, saya udah niat. Saya tiap hari yang nemenin saya itu Habib. Loh kok bisa? Iya, saya sambil kerja dengarkan ceramah Habib. Jadi hiburan saya itu
Habib, saya minta sama Allah, ya Allah tolong datangkan Habib ke rumah saya. Alhamdulillah, Habib datang ke sini. Karena saya udah niat kalau Habib ke rumah saya, nanti saya mau jamu makan, mau saya masakkan. Tapi karena nggak ke rumah saya, ada ke sini, ya udah, saya jamunya di sini aja. Saya bilang ya udah sesuai niatmu, jazakumullah khairan. Saya nggak mau buat kecewa gitu ya. Biar dia senang dan saya juga senang juga kan. Alhamdulillah rezeki. Ya, katanya Nabi SAW, kalau rezeki itu datang kepadamu, maka jangan kamu tolak. Kalau kamu butuh, pakai. Kalau kamu nggak butuh, nanti berikan pada orang yang membutuhkan. Karena mungkin, misal begini, Mas Riza kasih saya, karena kenal sama saya. Percaya sama saya, kasih saya. Mungkin saya nggak butuh, tapi di sana ada orang butuh. Orang itu nggak kenal sama Mas Riza. Mas Riza nggak kenal sama orang itu. Kalau toh Mas Riza tahu orang itu butuh, mungkin nggak percaya. Ya mungkin nggak percaya. Tapi saya tahu dia. Saya tahu kondisinya. Akhirnya gara-gara Mas Riza ngasih saya nggak butuh, saya bisa salurkan pada yang membutuhkan. Nah ini makanya kalau kita dikasih orang meskipun kita punya duit banyak jangan ditolak. Bahas ini. Kenapa? Banyak di kampung saya yang butuh. Ya, banyak saya tahu orang-orang yang butuh. Ya, saya ngerti, kamu nggak ngerti. Makanya tetap baik. Kondisinya apapun, kalau ada orang ngasih kita terima. Jangan kita terus jadi, aku kok masih dikasih gitu. Ya kan? Kasih kerudung misalnya. Nggak apa-apa. Makasih. Nggak suka, nggak apa-apa. Terima. Makasih. Mungkin ada orang yang suka. Mungkin tetangga kita suka. Bu, suka ini nggak ini? Ini bagus, tapi nggak cocok sama saya nih. Ini bukan warna saya, ini barangnya bagus. Mau nggak Bu? Oh mau. Alhamdulillah ternyata dia mau, bukan buat dia. Dia ternyata punya keponakan yang suka warna itu terus. Jadi mungkin rezekinya bukan rezeki kita, bukan rezeki tetangga kita, mungkin rezekinya orang jauh. Kita cuma jadi perantara, tapi perantara kebaikan, perantara sedekah. Dan sebagai penutup, yang paling berat itu adalah orang yang mencarikan sedekah untuk orang lain, sementara dia tidak menikmati. Bukan orang cari sedekah, terus nanti ngambil komisi, terus kasihkan orang, bukan ya. Jadi misalnya ada orang, dia itu punya kenalan orang banyak, koleganya bagus. Terus dia tahu ada orang sakit. Orang sakit ini nggak punya kenalan. Dia rela ngemis, ya kasar gitu, ngemis ke teman-temannya, tolong ya, ini ada yang sakit, fulan. Mau ikut andil berapa kamu untuk dia? Kamu nggak kenal dia, tapi saya kenal dia. Nah ini dia merendahkan dirinya di hadapan orang banyak, demi untuk nolong orang lain dan tidak ngambil serupiah pun. Ini pahalanya luar biasa. Ada yang seperti ini dan banyak. Ya, ada dan banyak. Tapi kadang yang banyak ngambil komisi. Ya, ada juga yang cari komisi ya, sekian persen kamu tak carikan ya, tapi sekian persen buat saya. Ini naudzubillah min dzalik. Meskipun sah-sah saja tapi kurang mulia. Ya, kalau yang mulia adalah yang betul-betul dia cari, semuanya dikasihin pada orang yang butuh, dan dia cuma kebutuhannya menolong orang lain dan masalah orang itu selesai. Yang begini yang menyelamatkan kita dari banyak hal. Sebagai penutup pemirsa dimanapun Anda berada, ingat-ingat saja, siapa menyayangi disayangi, siapa menolong ditolong, siapa mewujudkan hajat diwujudkan hajat. Kalau udah yakin begitu, maka hidup kita enak. Nggak mungkin kita resah, gelisah, galau dan lain sebagainya, karena kita nggak bermuamalah dengan manusia, berhubungan dengan yang punya jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati, wa muttali' ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati, waghfir dhunubi wa sayyiati, wa tajawaz an khati'ati wa zallati, wa taqabbal jami'a hasanati, wa samihni fima madha wa ma ya'ti, waktubni fi diwani sadati, wasluk bi sabila najati, fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak, raghibun fi ridhak, mustaslimun liqadak, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, wa alhiqni bi aswiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.